Tapi Yesus berkata, sekalipun bebas rakyatnya, ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Jangan sampai kita jadi batu sandungan bagi mereka. Makanya tetap kita harus bayar nih. Jangan kita jadi batu sandungan. Pergilah memancing ke danau. Wow. Dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Petrus itu panggilannya sebagai penjala manusia, bukan pemancing manusia. Sebelumnya dia adalah penjala ikan, karena dia adalah seorang nelayan kawakan. Dari seorang yang menjala disuruh mancing, itu kan downgrade ya kan? Jangan takut hari-hari ini kalau pekerjaan Anda seolah-olah slow. Seolah-olah pemasukan agak sedikit pelan. Jangan takut juga kalau seperti kondisi sekeliling Anda kurang bagus. Kadang-kadang Tuhan bawa kita ke jalan downgrade atau turun. Dari penjala ke pemancing. It's okay loh itu. Tuhan lagi nguji iman kita. Karena berarti di depan sana ada bonus yang besar. Saya bukan bicara soal materi. Tapi pengalaman dengan Tuhan. Oh ajaib, Tuhan suruh dia mancing. Kalau saya jadi Petrus ya tersinggung lah. Tuhan, come on lah. Saya ini sudah menjala. Mancing itu kan kerek. Begitu loh. Udah naik mobil otomatis kok naik manual. Udah naik turbo kok naik yang bututan. Tuhan suruh dia pelan-pelan, gak apa-apa. Slow is good. Kalau slow itu with me. Luar biasa ya. Tuhan lagi ajari dia untuk melihat perbendaharaannya. Heaven's treasury. Perbendaharaan di atas. Tuhan gak mau dia bergantung dengan pengalamannya, keahliannya, hematnya, hikmat-hikmat manusia. Tuhan gak mau dia pakai kekuatannya. Kamu pergi mancing ya ke danau. Jangan coba-coba ya. Gak ada yang namanya coba-coba. Supaya kamu tahu bahwa kamu nanti nangkep ikan itu dengan koin. Itu Petrus pasti garu-garu kepala. Gimana tuh maksudnya mana ada ikan di dalamnya ada koin. Petrus belum tahu kali. Selama ini dia tahu Yesus sebagai guru. Ya mungkin notok-notok sebagai Mesias anak Allah. Tapi tahukah bahwa Yesus itu juga adalah seorang director of fish and creator of coins? Yesus itu direktur ikan. Dia ilahi kan. Dia masuk aja langsung disapa, diberitahu. Teka-teki. Yesus tahu apa yang terjadi pembicaraan di luar sana, nggak ada CCTV. Itu menunjukkan omniscience, kemahatauan Tuhan. Itu menunjukkan lalu berikutnya apa yang terjadi nanti ikan itu ada koinnya. Mana kita bisa kontrol ikan? Kalau kita kontrol anjing masih bisa karena kita bisa latih hewan-hewan tertentu. Di kebun binatang aja masih bisa. Coba kontrol ikan liar. Di luaran sana apalagi Danau Galilea itu sebenarnya juga disebut Sea of Galilee atau sebenarnya itu juga sebuah lautan. Seringkali ada angin taufan, itu terkenal sekali, badai itu sering terjadi. Mana bisa dia kontrol ikan in the deep sea atau di laut yang sangat dalam itu? Kok bisa Tuhan pilih lalu ada unsur kebetulannya nggak mungkin satu, bahkan bukan satu di antara 10 miliar. Satu di antara nggak mungkin. Kalaupun Tuhan punya kuasa untuk menaruh koin di sebuah ikan, apakah chance atau kesempatannya kira-kira dapat yang satu itu dari jutaan ikan di lautan? Itu menunjukkan bukan hanya Tuhan Maha Tahu. Waktu Petrus masuk, dia tahu apa yang terjadi di luar situ. Tapi juga menunjukkan Allah, Yesus ini Maha Kuasa. Dia set up langsung jelas posisinya. Dia ilahi. Kalau dia bayar ini bukan karena dia harus. Dia bayar ini karena dia adalah kasih. Luar biasa ya. Jangan kira Tuhan harus memberkatimu loh. Jangan kira Tuhan harus menyembuhkanmu. Tuhan tidak harus menyembuhkan aku. Tuhan tidak harus menyelamatkan aku. Saya bisa selamat itu, siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu. Dengan apa aku balas selain puji dan sembah kau. Tuhan tidak harus. Dia itu ilahi. Kita harus tahu diri. Dan Tuhan menunjukkan ikan pertama Tuhan. Dia berkata nanti ya, saya bawa ke jalan downgrade dulu. Supaya kamu nanti melihat mujizatku. Kamu downgrade dulu, melihat mujizatku. Penyakit ini tidak akan membawa kematian. Atau jika Tuhan lamban-lamban datang, 4 days later, 4 hari kemudian, semua orang sudah hilang harapan. Malah dibangkitkan tuh Lazarus. Dalam Tuhan, pergumulanmu tidak akan busuk. Pergumulanmu menjadi alasan untuk dia menunjukkan kemuliaan. Pergilah memancing. Untungnya Petrus nurut. It was very humbling. Tapi sangat merendahkan hatinya. Tetapi Petrus belajar untuk melepaskan haknya seperti gurunya. Dan Petrus juga mengerti bahwa profesinya dipilih sama Tuhan. Tuhan bilang, aku nggak akan pakai ini lewat di dalam perut domba. Karena Petrus bukan seorang peternak. Di dalam mesin, karena dia bukan tukang mesin. Dia berkata di dalam ikan, karena Petrus adalah nelayan. Tuhan berkata, I'm pleased with your profession. Aku berkenan
akan pekerjaanmu. Yang penting ya, bukan hasilnya. Yang penting Tuhan berkenan. Berkenan sama hidup kita, berkenan sama keluarga kita, berkenan sama pekerjaan kita. Yang penting itu. Udah jangan kita mengeluh dulu. Kok nggak dapat dream job atau pekerjaan impian atau kenapa kok pohon arahku belum ada buahnya. Yang penting Tuhan berkenan. Semua menyusul nanti. Dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah. Jadi nggak ada coba-coba. Ajaibnya Tuhan. Ikan itu bisa dia perintahkan. Dari mana itu koin? Zaman itu, bea 2 dirham. Dirham itu ada serinya, nomor serinya juga. Ya. Arkeolog bisa menemukan yang ini adalah dari tahun berapa. Itu semua ada. Namanya ekonomi dunia kan juga ada. Jumlahnya berapa yang dicetak. Atau berapa uang tersebut, uang koin tersebut yang di-issue atau yang dikeluarkan. Kok bisa ya Yesus itu menciptakan di situ? Ajaiblah Tuhan. Ditaruh di dalam ikan. Karena saya ajak Anda untuk berani percaya ya. Kalau ada yang namanya perbendaharaan yang ajaib itu ada. You know, heaven's treasury exists. Saya curiga yang baik. Bahwa di dalam hadirat Allah itu ada semua yang kita perlukan. Bahkan yang sampai fisik jasmani semua ada. Tuhan punya pendengaran bagi orang yang tidak bisa mendengar. Tuhan punya penglihatan bagi orang yang tidak bisa melihat atau buta. Bahkan Tuhan punya anggota-anggota tubuh kita yang missing, yang hilang itu Tuhan juga punya loh. Saya curiga ada semua di dalam gudangnya yang maha kuasa. Bukan berarti Tuhan simpan, ini hanyalah kiasan. Maksud saya, Tuhan itu sanggup lakukan lagi seperti yang dikatakan di Ibrani 11, dari yang tidak ada menjadi ada. Ajaiblah Tuhan. Beranilah percaya dengan segenap hatimu bahwa perbendaharaannya itu ajaib. Dan itu ada. Dan tersedia bagi mereka yang percaya. Yesus tetap sama. Dialah direktur ikan, pencipta koin. Yesus masih hidup. Dia mati sekali, gak akan mati lagi. Dia gak akan mati di dalam pergumulanmu. Dia akan menghidupkanmu. Kalimat terakhir ini bagus. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka. Bagiku dan bagimu juga. Saya suka sekali. Memang kita harus bayar kewajiban kita juga. Jangan kurang, jangan berlebihan. Kalau kurang dari itu, berarti kita nggak beres. Tapi kalau lebih itu berarti kita mentang-mentang kita sombong, kita nantang. Tuhan tuh kalau kita baca di sini ya, Tuhan Yesus kita itu juga sangat-sangat presisi ya, tepat. Maksud saya gini, dia berkata bayarkan untuk aku. Bea bait Allah itu 2 dirham. Ya, saya ajak kita matematika. 2 dirham untuk Yesus kan, tapi di Kapernaum yang tinggal 2 orang. 11 murid Yesus yang lainnya itu dari luar kota. Jadi Yesus nggak usah bayar untuk mereka. Tapi Yesus itu nggak hanya bayar dari obligasinya. Dia nggak berkata, kamu kan sudah punya profesi. Udah kamu pancing sendiri. Berapa ikan kamu jual 2 dirham. Enggak, Yesus berkata, aku traktir kamu Petrus. Yesus itu loh jalan di mil kedua. Dia yang ajarkan kalau orang itu minta sama kamu bajumu, kasih jubah. Yesus sendiri berkata, terus Petrus, aku tidak akan membayar apa yang merupakan obligasiku sekalipun aku tidak perlu membayar ini karena aku yang memiliki semuanya. Tapi aku juga akan bayari kamu, kata Tuhan Yesus. Jangan berhenti sampai obligasi. Lanjutkan sampai courtesy. Berikan ruang untuk berbuat baik pada orang lain. Jangan pikirannya hanya duty melulu. Pikiran kita itu harus jadi berkat. Jangan takut apa yang harus Anda bayar tahun ini. Kalau hatimu di-set, di-tune FM-nya Tuhan, aku mau jadi berkat, tenang nanti, Tuhan yang membayar. Bayarkan, ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka. Bagiku ya Petrus, dan bagimu juga. Tapi di sini kita juga melihat sedikit tambahan ya, waktu saya baca ini ya. Berarti Tuhan Yesus itu ya, hidupnya itu dari iman juga. Luar biasa ya. Bayar 2 dirham aja harus ambil koin. Bayar 2 dirham, berarti Tuhan Yesus itu nggak terus simpan uang. Berarti di sini menunjukkan bahwa pelayanan Tuhan itu free of charge. Bagus ya.